Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi pada video pembelajaran kali ini. Semoga tidak bosan ya. Ini adalah subtema terakhir di semester ini, dan minggu depan kita akan melaksanakan PAS. Kali ini ibu akan membahas pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Masih dalam subtema yang sama, yaitu kebersamaan dalam keluarga. Kebersamaan dengan keluarga sungguh menyenangkan. Kebersamaan keluarga Benny diabadikan dengan foto bersama. Yuk kita lihat Benny menyiapkan untuk foto keluarganya. Di sini Benny mempunyai foto bersama keluarganya. Benny akan membuat bingkai foto. Bingkai foto ditempel dengan keluarga besarnya. Bingkai itu terbuat dari hasil alam seperti ranting atau ranting pohon yang sudah kering ya, agar tampak terlihat indah. Nah, cara membuatnya, yang pertama kamu siapkan ranting atau kayu bekas, lalu buatkan bingkai dengan merangkai ranting tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang ya, lalu ikat ranting di sudut-sudutnya. Kalau menggunakan kayu itu mungkin dipaku ya, kurang lebih ini nomor 4 seperti ini bingkai fotonya. Lalu tempelkan foto kebersamaanmu dengan keluarga. Nah, bisa di rumah, bisa di kamar ya, yang telah dihias tadi. Yang selanjutnya, kebersamaan Edo dilakukan setiap hari. Setiap malam mereka berkumpul bersama di rumah. Ayah Edo membaca koran, ibu menjahit dan merajut pakaian. Edo mengerjakan tugas sekolah. Terkadang Edo memerlukan bantuan kedua orang tuanya. Kita lihat ya apa yang Edo sampaikan kepada ayahnya ketika dia akan meminta tolong atau meminta bantuan. Di bukumu sudah ada ini ya. Kita akan menarik garis mencocokkan gambar dengan ungkapan yang tepat. Kita lihat ya, kamu sambil isi di dalam buku. Yang pertama, ayah boleh minta tolong untuk membantuku, gambarnya yang ini. Lalu yang kedua ini, wow, Edo hebat jadi anak mandiri karena dia menggunakan sepatunya sendiri. Dan yang ketiga, terima kasih ayah atas bantuannya, karena ketika kita sudah meminta tolong, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Untuk lebih jelasnya, dalam ketiga kalimat ini, di sini ada 3 jenis kalimat. Yang pertama, wow, Edo hebat jadi anak mandiri. Ini adalah contoh kalimat pujian. Ya, kalian juga pernah ya memuji ibu, itu adalah contoh kalimat pujian. Yang kedua, ayah boleh minta tolong untuk membantuku. Ini contoh kalimat permintaan tolong. Sudah jelas ya cirinya ada kata tolong. Dan yang ketiga, terima kasih ayah atas bantuannya. Ini adalah contoh kalimat atau ungkapan terima kasih. Sudah cukup jelas ya. Kamu boleh tarik garisnya di bukumu sendiri. Selanjutnya, Siti di sini melakukan kegemarannya, yaitu menulis. Siti akan menulis untuk ibunya. Di sini Siti akan menulis ucapan terima kasih sebanyak 10 kali. Terima kasih ibu, karena ini tulisannya laten, mungkin nanti akan dicontohkan oleh ibu di papan tulis, atau mungkin memakai tulisan cetak tapi dengan yang rapih, yang tinggi, yang pendeknya harus diperhatikan ya. Selanjutnya, di dalam bukumu kamu boleh membuat 5 contoh ungkapan permintaan tolong. Tidak lupa ucapkan terima kasih kepada siapapun yang memberikan pertolongan kepada kita. Selanjutnya, Edo dan sepupunya sedang bermain bersama.
mereka mengeluarkan mainannya. Ada robot, ada boneka, dan ada juga mobil-mobilan. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat dengan cara mengukur dengan timbangan sederhana yang dibuat dari gantungan baju. Pasti di setiap rumah juga kalian punya ya, ibu kalian banyak stok gantungan baju. Ini bisa digunakan untuk mengukur, menjadi alat untuk mengukur menjadi timbangan sederhana ya, karena timbangan yang baku itu seperti kiloan, tapi ini adalah timbangan sederhana. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini mobil-mobilan lebih berat daripada robot. Kenapa lebih berat? Karena posisinya ada di bawah, sedangkan yang lebih ringan posisinya ada di atas. Selanjutnya, boneka monyet lebih berat daripada mobil-mobilan. Dan yang ketiga, robot lebih berat daripada bebek karet. Bukan bebek beneran ya, ini bebek karet mainan. Nah, nanti kamu jawab pertanyaannya, manakah mainan yang paling berat, yang paling ringan, lalu susunlah mainan dari yang paling berat ke yang ringan. Ya, selanjutnya, di sini alat pembanding yang digunakan adalah kelereng. Kalau di sekolah biasanya ibu belajar ada yang menggunakan kelereng, alat pembandingnya, ada juga yang menggunakan koin. Ya, koin uang 1000 atau 500. Atau bisa juga menggunakan batu kerikil tapi harus ukurannya yang sama. Yang pertama, kita lihat kenapa Bu di sini sejajar, tidak ada yang miring ke kiri atau ke kanan. Ini artinya sama berat. Jadi, mobil-mobilan sama beratnya dengan 5 kelereng. Lalu bebek karet sama beratnya dengan 3 kelereng. Yang selanjutnya, boneka monyet beratnya sama dengan 6 kelereng. Yang keempat, robot-robotan beratnya sama dengan 4 kelereng. Jadi yang akan kamu hitung nanti adalah kelerengnya ya, jadi diperhatikan berapa banyak kelerengnya. Nah, ibu punya contoh satu soal diambil dari buku juga. Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Yang pertama, kamu perhatikan dulu gambarnya. Setelah sudah dilihat, lihat kelerengnya ada berapa, karena yang ditanyakan di sini adalah jumlah kelerengnya dari robot dan bebek karet. Untuk robot-robotan kelerengnya sama dengan 4 kelereng, dan untuk bebek karet kelerengnya sama dengan 3 kelereng. Kita tulis 4 ditambah 3 sama dengan 7. Lalu kita isi di sini jawabannya 7 kelereng. Ya, nanti soal selanjutnya boleh kamu isi bersama ayah dan atau bunda di rumah. Yang selanjutnya di sini ada membandingkan. Setelah tadi menghitung jumlah benda, kita juga membandingkan mobil-mobilan ditambah boneka monyet ditambah robot. Lalu nanti kamu beri checklist untuk benda yang lebih ringan. Kamu mengerjakannya dari bawah dulu ya. Yang di sini dimaksudkan alasan itu jumlahnya berapa ditambah berapa. Di sini mobil-mobilan 4, boneka monyet 6, jadi jumlahnya 11. Selanjutnya boneka monyet 6 ditambah robot, kelerengnya 4, jadi jumlahnya 10. Lalu kamu beri tanda checklist karena 11 dan 10 yang lebih besar itu 11. Lalu checklist di sini. Untuk soal selanjutnya nanti kamu boleh kerjakan sendiri ya. Nah, selanjutnya Benny ketika berkumpul bersama keluarga, mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu yang lebih berat antara tas, perahu, kertas, dan batu. Ayah Benny berkata bahwa benda yang tenggelam itu lebih berat. Benda yang mengapung itu ringan, benda yang melayang itu lebih berat daripada yang mengapung. Di sini yang pertama kita lihat
bendanya ada batu. Posisinya paling bawah, artinya itu tenggelam. Jadi batu lebih berat dari tas dan perahu kertas. Selanjutnya, untuk perahu ini benda yang mengapung, itu ringan. Jadi dari ketiga benda tersebut yang paling ringan adalah perahu kertas. Yang selanjutnya yang ada di tengah itu ada tas. Nah, itu masuknya ke benda yang melayang. Jadi ada di tengah-tengah ya, di antara batu dan di antara perahu karet. Jadi tas itu lebih ringan dari batu, tapi lebih ringan dari perahu kertas. Ya, bisa dipahami? Iya. Selanjutnya, ini ada contoh timbangan untuk mengukur benda di sekitar kelasmu. Gunakan cara menarik menggunakan penggaris, lalu di tengahnya diberi penahan. Gunakan batu atau penghapus kecil. Nanti kalau kita di sekolah kita bisa mempraktekannya ya. Jadi susunlah benda tersebut dari yang terberat sampai yang teringan. Selanjutnya di sini ada contoh poster. Biasanya kamu suka melihat ya ada poster di jalan besar-besar. Kalau di sini posternya berisi tentang ajakan untuk membersihkan rumah. Ya, supaya apa? Supaya rumah bersih, badan sehat, dan orang tua pun menjadi senang. Di sini ada kalimat ajakannya. Ayo bersihkan rumah. Itu adalah contoh kalimat ajakan. Tujuannya ada tulisannya supaya orang lain dapat mengikuti apa yang kita ajak dalam poster tersebut. Kamu boleh mencoba membuatnya di rumah dengan gambar yang berbeda dan dengan kata-kata yang berbeda dan diberi warna yang sangat cerah supaya terlihat menarik. Nah, kalau kita melihat gambar ini, apa yang bisa kita lihat? Kira-kira yang lebih berat siapa ya dari gambar ini? Nah, dari gambar ini, siapa yang menurutmu paling berat? Yang paling berat di sini Ibu Siti ya, karena terlihat postur badannya lebih besar. Lalu, bagaimana cara kamu mengukurnya? Kamu boleh nanti ceritakan ya bersama ayah bunda di rumah. Dan yang terakhir, di sini ada percakapan antara ayah dan antara bapak dan Udin. Kamu boleh mempraktekannya bersama ibu di rumah. Kita baca sama-sama yuk. Udin, bisakah kamu menolong bapak? Bisa pak, apa yang bisa Udin bantu? Bantu bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya. Baik pak, akan Udin kerjakan. Wah, terima kasih Udin. Kamu memang anak yang hebat. Seperti tadi, dalam percakapan ini ada 3 kalimat ya. Yang pertama, Udin, bisakah kamu menolong bapak? Itu adalah kalimat permintaan tolong. Yang selanjutnya, bantu, baik pak, akan Udin kerjakan. Nah, yang di bawahnya, wah terima kasih Udin, itu kalimat atau ungkapan terima kasih. Kamu memang anak hebat, bapak bangga kepadamu. Dan itu adalah contoh kalimat pujian dari bapak kepada Udin. Ya, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu belajar. Terlebih minggu depan kita akan melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Tetap semangat selalu belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang selalu membimbing kalian di rumah. Cukup sekian dari ibu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.